Pak. Titik tiga yang atas kecil. Titik tiga atas sekali nggak ada, Pak. Nggak ada. Layar kecil ada enggak? Dia ada virtual itu dia, virtual background gitu, Pak. Virtual Nggak apa ada, tuh? Pak. Nggak ada. Nggak ada Enggak di ada ya. sini. Nggak ada. Dari saya ini memang enggak nampak gambar kayaknya. Gimana kalian lihat? Adakah gambar saya sana? Nggak kelihatan orangnya, Pak, malah. Nah, itulah enggak aneh enggak aku dengan Ada tuh. Pak, ada. Bu Supar, Bu Supar. Iya. Bu Supar keluar dulu. Nanti kan sebelum Hmm. join kan sudah keluar foto ibu tuh. Hmm. Nah, ada pengaturan situ, pengaturan visualnya, pengaturan apa backgroundnya tuh. Coba aku di keluar dulu ya, Pak. Ya, sebelum Ya, masuk tuh juga bisa ya, di itu, di apa namanya titik itu kan. ya Oh di iya, titik coba tiga ya. tuh. Itu nampak dia di situ tuh. Lainnya aku nih memang gambar tuh ya, tapi foto aku nih enggak nampak nih. Kemana Pak? Kok hilang fotonya Pak? Gus, punya Enggak saya nampak ya. terbalik enggak, Pak Agus? Manusianya enggak nampak kalau aku nih. Gimana? Gimana Bu? Punya saya terbalik enggak pendidikan profesi gurunya? Woi, pas nian kayak orang nyolah cantik nian. Ya, Kalau pakai dari sini cak terbalik, Pak. pakai rimpung nih jelas nih. Baik, Nah, selamat pas tuh, sore pas. Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Sore, Ibu. Bisa dimulai sekarang. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Cabut. Siap ya. Dengar suara saya ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu, kedengaran. Sebentar aku saya mau cari agak. Oh iya. Baik, sudah terdengar ya? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selamat sore ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi apa namanya? Ada salam-salaman begitu ya dengan guru pamong yang lain. Baik, apakah sudah masuk semuanya Bapak Ibu? Untuk yang kelas 3 dan 4 ya. Kelas 3 dan 4. Mohon maaf ini saya Belum, Bu. belum ya. Banyak Ya, yang baru masuk Ibu. 13 ini. Oh gitu. Apakah kita tunggu aja mungkin 10 menit gitu ya? Kita tunggu begitu? Atau langsung kita ini? Kita tunggulah Bu. Kasihan kawan nanti Bu. Kita tunggu aja ya daripada Ya, Bu. nanti tidak kebagian begitu. Karena kan Oke Bu. ini kan kita ngelesi gitu. Iya. Baik, kita tunggu dulu ya. Bapak Iya, Bu, Ibu iya. kita break dulu 10 menit aja. Jadi 15 lebih 10 menit. 10 menit gitu ya. Bapak Ibu Iya kita Bu. Iya. kita ketemu lagi. Oke.
Bu Ilma, apakah ada absen hari ini, Bu? Ya, gimana Bapak? Apakah ada absen hari ini, Bu? Absen. Absen seperti biasanya, Bapak. Nggih. Absen biasanya yang di-share di grup itu, Pak, yang di kelas. Oh ya, oke oke. Oke, Bu, makasih, Bu. Nggih, sami-sami. Baik, ini 2 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Nanti tolong disampaikan kepada peserta yang lain agar segera gabung begitu. Izin bertanya, link untuk absen itu yang tanggal 17 Bu ya, PS ini ya. Halo. Yang kemarin tuh ada tuh. Yang kemarin tuh Pak ya? Pak Yusuf itu yang tanggal 17 ini ada Pak. Oh, yang isi tanggal 17 saja Pak ya? Ya. Ini ada sisa 1 tanggal 17 itu. Yang 18 kan mungkin besok ada dikirim lagi. Oke, makasih Pak ya. Oke, oke. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan ini ya instruksi di awal tadi bahwa saya beri kesempatan untuk 10 menit. Ya, 10 menit untuk masuk ini tadi. Baik, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Begitu ya. Ini nanti kalau tidak bisa mengikuti nanti
insya Allah saya share kok Bapak Ibu, tapi besok ya Bapak Ibu. Jadi besok itu kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Benar. Oke, jadi besok kita ketemu lagi karena memang jadwalnya itu apa ya Bapak Ibu, memang dipepet-pepetkan begitu Bapak Ibu. Jadi biar apa namanya nanti setelah pendalaman UP atau ini bimbingan UP itu sudah selesai, nah panjenengan bisa langsung mengerjakan untuk UKIN dan UP-nya begitu. Baik, saya perkenalan diri dulu kalau belum ini ya Bapak Ibu ya. Ini karena memang saya masih baru di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalan dulu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ilmawati Fahmi Imron, bisa dipanggil Bu Ilma, begitu. Dan alamat saya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan kebetulan saya ngajar di UNP, di sini sudah selama berapa tahun ya? Sudah 8 tahun ini, ya 8 mau 9 tahun ini begitu di UNP. Dan saya juga mengajar di PGSD gitu. Jadi sama dengan dosen-dosen yang lain mungkin ya. Jadi di PGSD dan sudah 8 tahun. Itu dan apalagi ya Bapak Ibu ya. Saya untuk perkenalan mungkin kalau dari S1 saya dan S2 saya dulu dari UNESA, dari Universitas Negeri Surabaya, gitu. Jadi dari S1 langsung ke S2, kemudian langsung melanjutkan menjadi dosen, begitu. Baik, untuk perkenalan diri sudah ya Bapak Ibu. Baik, saya akan tampilkan untuk mohon maaf untuk yang apa namanya mic-nya masih menyala. Nah, tolong di-mute dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong dimatikan dulu. Nah, agar semuanya fokus ke saya karena kesempatan hanya sekali. Nah, kesempatan hanya sekali untuk kita mempelajari ini. Oke, Oppo monggo. Bapak atau Ibu ini silakan yang raise hand. Mungkin ada yang raise hand, monggo. Dari Oppo CPH 2325. Mungkin ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada mohon Bapak Ibu untuk apa namanya? Hand-nya atau tangannya tolong jangan di raise hand ya. Nah, biar raise hand itu kegunaannya adalah jika ada pertanyaan, begitu. Jika ada pertanyaan. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang uji pendalaman materi IPS, ya, Bapak Ibu untuk IPS. Nah, untuk hari Senin nanti insya Allah PPKN ya. Ya, jadi IPS ini kita akan belajar selama 100 menit, gitu. Jadi kita belajar selama 100 menit. Baik. Saya share screen dulu. Kemudian Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untuk aturannya di sini. Jadi untuk aturannya di sini, monggo siapa nanti yang berpartisipasi menjawab. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu juga bawa kertas begitu ya. Bawa kertas. Kemudian nanti bisa dicocokkan jawaban panjenengan dengan jawaban saya begitu. Nanti kalau benar berapa. Jadi ini nanti kita batasi ya Bapak Ibu, kita batasi untuk menjawab 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Karena kita terbatas waktu sampai pukul 16.40. Ya, 16.40. Kalau misalnya nanti kok sampai 16.40 itu belum sudah selesai 20 soal, nanti kita akan nambah lagi pertanyaan gitu. Jadi kita nambah lagi pertanyaan sampai benar-benar sampai 16.40 gitu.
Karena kita juga sore ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena ini tadi ada acara juga PPG di Hotel Grand Surya Kediri, sehingga saya juga harus bisa membelah diri gitulah, membelah diri di sini dan di panjenengan semuanya. Baik. Nanti monggo siapa yang pengen menjawab begitu. Nah, sudah tampak Bapak Ibu untuk pertanyaannya, untuk Word-nya? Belum, Ibu. Belum ya? Saya perbesar aja ya Bapak Ibu. Belum, Bu. Sudah? Belum juga. Belum, Enggak ya? Bu. Ini jaring. Nah, sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Ini pertanyaannya. Baik. Pertanyaan yang pertama sudah terlihat semuanya ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Bu. Sudah. Sudah. Baik, nanti bisa dicoret-coretnya begitu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini uji pendalaman materi untuk IPS. Yang pastinya kalau kita langsung aja ke jawab pertanyaan ya Bapak Ibu ya, karena kalau kebanyakan teori itu pasti Bapak Ibu juga ngantuk. Malah pusing. Nah, ngantuk juga atau malah bosen gitu ya. Oke, jadi yang pertama, manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas. Nah, ini ada Sosialitas. asas moralitas, ada asas sosialitas, ada Bu. Asas sosialitas. sosialitas. Oke, sosialitas. Coba ya. Kita lihat dulu. Manusia kalau asas sebentar, manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas asas moralitas, sosialitas, individualitas, potensialitas, humanitas. Nah, kita tanya dulu. Saya tanya dulu. Asas moralitas itu apa, Ibu? Bapak Ibu? Peraturan-peraturan, Bu, mungkin. Moral, tentang etika. Nah, moral. Berarti kalau moral itu apa? Etika. Moral itu etika kita, Bu. Betul. Moral itu etika. Tingkah laku. Tingkah laku. Oke, tingkah laku. Perilaku gitu ya. Terus kalau untuk yang B, yang asas sosialitas. Kehidupan itu, Bu, Kemanusiaan, Bu. Kemanusiaan. Asas humanitas, human itu manusia, kemanusiaan. Human, oke. Humanitas Itu kalau ada kemanusiaan. asas humanitas yang E berarti ya. Humanitas itu adalah oke, prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar oleh martabat manusia begitu ya. Humanitas itu lebih ke pelanggaran HAM begitu. Jadi sebagai manusia itu boleh nggak melanggar HAM? Boleh nggak melakukan seperti ini? Nah, kalau melakukan seperti ini pelanggaran HAM atau tidak itu humanitas. Tapi kalau potensialitas, nah asas potensial apa, Bapak Ibu? Potensi diri kita, Bu. Kemampuan yang kita miliki. Potensi diri kita. Baik, jadi potensi diri kita itu bisa ada, biasanya kan kebudayaan, cipta rasa karsa. Nah, cipta rasa karsa dan karya gitu ya. Cipta rasa karsa dan karya, adanya potensi. Nah, kalau asas individualitas berarti ya individu, perorangan begitu. Nah, di sini Bapak Ibu banyak yang bilang sosialitas ya. Oke, sosialitas ya. Bapak Ibu ya, sosialitas.
Yang perlu diketahui adalah memang kita bisa bingungnya kan di sini ada A dan B, asas moralitas atau asas sosialitas. Nah, keterjalinan yang membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan berarti itu kan juga ada sifat apa? Ada sifat rasa, motif gitu ya, perilaku. Bapak Ibu masih dengar saya ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Iya, soalnya kalau hening seperti ini, saya pikir ini nggak ada orangnya gitu. Oke. Masih nyimak, Bu. Oke, jadi yang pertama ini bisa ini ya. Astagfirullah. Nah, bisa ini. Nah, kalau yang C, D, E ini nggak usah dipertimbangkan karena kan individualitas nggak ada hubungannya. Memang kalau IPS itu agak membingungkan ya, Bu ya. Oke, jadi jawabannya adalah manusia berinteraksi dengan lainnya. Itu jawabannya adalah yang ini, Bapak Ibu. Sebentar, saya. Nah, sosialitas ya, Bu. Oke. Saya merah-merahkan aja ya. Atau dimerahkan gitu aja ya. Iya. Manusia berinteraksi sosial, betul. Sosialnya. Ini berarti banyak sekali ya yang menjawab benar ini tadi. Oke, pertanyaan yang kedua. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui. Nah, jadi ada kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan kemampuan mempertahankan hidup yang tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui. Nah, jadi enggak ada. Bisa Mbak. Itu Bu. Terima kasih. B, Bu, proses sosialisasi. Proses Ya, terima kasih sosialisasi. Bu. Oke, di situ ada kesadaran akan tujuan hidup dan kemampuan mempertahankan kemampuan proses ekonomi tidak dimiliki. Nah, ini adalah kuncinya, tidak dimiliki ketika manusia itu lahir. Tidak dimiliki. Jadi setelah lahir itu tidak memiliki proses ini. tujuan hidup dan kemampuan. Kalau proses politik apa, Bapak Ibu? Kalau proses politik itu biasanya kan proses untuk menyampaikan pendapat. Nah, proses menyampaikan pendapatnya, ada hak untuk berbicara. Nah, setelah lahir itu anak atau bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, apakah sudah memiliki proses politik ini? Belum, Bu, belum memiliki. Belum. Dari bersosial mereka, Bu, mungkin dapatnya. Oke. Yang tidak ini. Oke, jadi kalau proses politik itu sudah dimiliki ya, Bapak Ibu. Karena dari kecil, dari bayi, anak-anak sudah diberikan hak untuk berbicara. Nah, di sini memang agak membingungkan ini. Kan di sini kan tidak dimiliki. Nah, proses politik itu dimiliki sejak anak-anak. Disuruh berbicara kan, ayo kamu pendapatnya apa? Nanti besok mama mau masak, kamu mau masakan mama apa? Nah, itu kan sudah proses politik. Bicara. Terus kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, ide-ide. Betul. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide-ide itu proses politik. Jadi saya mau pengennya ini, saya pengennya itu, Bapak. Nah, itu proses politik dan itu sudah dimiliki anak-anak ataupun sejak bayi ya. Sejak bayi itu sudah ada proses politik. Proses ekonomi. Ayo ekonomi. Kalau ekonomi apa? Ekonomi itu proses usaha untuk mempertahankan hidup dalam memenuhi kebutuhan. Betul, jadi usaha untuk mempertahankan hidup. Nah, biasanya kalau proses ekonomi itu kan ada namanya produksi,
ada distribusi, Dan ada konsumsi. Konsumsi. Ya, betul. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Dari lahir langsung memproduksi kan? Kayak nggak mungkin ya, Bapak Ibu ya. nggak mungkin. Tapi kan dari produksi, distribusi, konsumsi yang bisa yang mana kalau anak kecil itu? Konsumsi, Bu. Itu pun dikasih. Konsumsi. Betul, konsumsi. Nggak mungkin ya langsung memproduksi atau distribusi, kan nggak mungkin. Nah, sehingga proses ekonomi ini tidak. Nah, tidak. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak rupanya. Tidak, karena di situ ada namanya proses untuk konsumsi tadi. Kan anak-anak berkewajiban untuk konsumsi makanan, susu ataupun konsumsi untuk mainan dan lain sebagainya. Terus di sini ada akulturasi budaya. Dari sejak kecil, apakah anak-anak itu tidak memiliki akulturasi budaya? Nah, pertanyaan saya, akulturasi budaya tahu nggak Bapak Ibu? Perpaduan budaya itu, Bu. Iya, betul. Perpaduan dua budaya yang tidak menghilangkan budaya aslinya. Iya. Betul. Jadi mencampurkan dua budaya yang tidak menghilangkan budaya yang asli. Nah, ada proses akulturasi budaya di sejak kecil? Ada, Bu. Dari orang tua masing-masing. Betul. Ada dari orang tua masing-masing. Ayo kalau salim atau cium tangan pakai tangan kanan. Ayo kalau makan pakai tangan kanan. Ayo kalau ada orang menyapa, itu kan juga akulturasi budaya. Ya, Bapak Ibu, ayo nanti kalau begini begitu dan lain sebagainya. Jadi aturan-aturan yang dari sejak kecil itu memang ada akulturasi budayanya. Terus kalau proses sosialisasi, oke. Kalau proses sosialisasi itu pasti ada lah, dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Dari lingkungan keluarga juga ada itu. Masa enggak itu, Bu? Berhubungan, sosialisasi. Sosialisasi. Berhubungan satu sama lain. Iya. Yang jelas dalam keluarga dulu itu, Bu, paling kecil lingkungannya. Oke. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup. Ini kalau yang proses hukum, coba yang proses hukum. Gimana Bapak Ibu? Hukum itu sama seperti aturan. Mungkin di rumah juga ada aturan sepertinya kalau masuk rumah ucapkan salam dulu. Gitu. Apakah itu masuk? Ya, mau pergi pamitan dulu. Ya, betul. Kalau mau pergi pamitan dulu. Nah, terus nanti kalau mau main, begitu ya ada aturannya. Pegang HP harus berapa menit gitu. Oke. Nah, ini semuanya kayaknya nggak ada gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya salah itu. Jawabannya adalah jreng. Kita kembali lagi. Kalau kita pikir satu-satu kan memang ini kan tidak dimiliki. Nah, tapi di sini kan kemampuan manusia dalam bersosialisasi. Nah, begini, kesadaran akan tujuan hidup dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir akan tetapi diperoleh melalui proses sosialisasi. Jadi sebenarnya ini tadi sebenarnya tadi Bapak Ibu kan sudah jawab. Cuma saya pengen ngetes saja, paham nggak sih sebenarnya? Nah, ataupun kadang kan ya mohon maaf ini saya mengecoh ya tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau gini bener ya, kalau ini bener ya. Nah, kita kembali lagi ke ini. Iya. Nah, ke ini, kalau saya terkecohnya dengan mempertahankan hidup tadi. Oh iya, tidak. Iya, makanya proses ekonomi tadi. Sama Bu, saya juga mempertahankan hidup tadi. Oke. Ya. Berarti kata kuncinya bersosialisasi. Ya. Ini saya kasihkan besok aja ya Bapak Ibu ya. Jadi iya Bu, di-share. Ini saya sama jawabannya nanti. Bu ya. Share sama jawabannya Bu. Ya, ini kan sudah saya kasih merah-merah. Ini kan sudah jawaban Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Merah-merah ini berarti jawabannya. Nggak usah pakai materi-materi, to the point aja. Oke. Betul. Biar siap. Betul. Siap. Oke. Biar langsung belajar, Bu. Ya, betul.
Ini nomor 3 Ibu. Penduduk berkumpul. Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Ini, penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Oke. Keberadaan penduduk secara terpusat ini apakah saya ini aja ya? Dikecil dikit kali Bu. Dikecilin dikit atau dijadikan satu? Kecilin dikit ya. Ya Bu. Karena soalnya nggak terbaca sampai. Oke. Gini ya. Sampai penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Ini internetnya nggak bisa ya, Mbak? Jawabannya B itu, Bu. Oke. Jawabannya B, terkhususnya sumber daya alam. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan. Kalau saya kok A. Kondisi ini menimbulkan masalah baru. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat. Kemiskinan pun bertambah. Oke, jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah 1, ini A, persebaran penduduk tidak merata, tergerusnya sumber daya alam, program tidak tepat sasaran, berkurangnya dana pembangunan, berkurangnya sumber daya manusia berkualitas. Tidak merata. Persebar ini Bu, program tidak tepat sasaran. Bu, persebaran penduduk tidak merata. Satu tempat karena faktor penduduk tidak merata. Ayo, Bapak Ibu. Gimana? Persebaran penduduk tidak merata, Bu, karena di situ secara berpusat pada daerah tertentu mengalami persebaran penduduk tidak merata. Ada yang mengalami kekurangan penduduk di situ, Bu. Oke, deal semuanya A. Ada jawaban yang lain? B, Bu. B. Saya, Bu. Tergerusnya B, Bu. B. Tergerusnya sumber daya alam. B, Bu. Oke. Ada lagi selain A, B? Sudah? Nggak ada? Oke. Jawabannya adalah jreng. Jawabannya ini Bapak Ibu ya. Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas. Kok bisa? Ya kan gitu kan jawabannya. Jauhnya, Bu. Pertanyaannya kenapa kok berkurangnya sumber daya manusia berkualitas? Karena di sini kan ada penjelasan penduduk berkumpul di suatu tempat. Kemudian daerah yang berkumpul di suatu tempat dan itu pun pusat. Nah, kondisi ini menimbulkan masalah baru. Jadi kan penduduknya ini berkumpul di daerah tertentu begitu ya. Banyak program kemajuan daerah menjadi penghambat. Nah, ini program kemajuan daerah menjadi penghambat. Program daerah atau di daerah tertentu itu sudah bagus ya, tapi kekurangan sumber daya manusianya kurang, kemiskinan pun bertambah, jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Jadi yang perlu diketahui juga ini bahwa penduduknya ini, nah ini kan harus bisa membaca soal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini titik poinnya adalah penduduk. Kalau penduduknya begini. Oke, berarti nanti apa ya masalah utamanya apa? Nah. Bu, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Sudah, Bapak? Iya, Bu, di tempat saya suaranya, Bu. Putus-putus, Bu. Oke. Ibu sudah? Belum? Tidak jelas, Bu. Masih putus-putus. Nggak jelas ya? Masih putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Sebentar. Nah, ini hambatannya ya Bapak Ibu kalau kita online itu seperti ini ya. Belum muncul suaranya. Oke, bentar. Sudah Bapak Ibu? Belum ya? Masih, Bu. Putus-putus. Saya kok pengen nangis loh. Iya, putus-putus, Bu, suaranya. Jaringan, Bu, paling jaringan. Iya, mungkin jaringannya ya Bapak Ibu ya. Ya, jaringannya, Bu. Saya cari cara gitu loh biar bisa masuk gitu. Saya kalau jawab kan muncul kabar aku dulu, Om.
Ini kok nggak ada, nggak bisa. Muncul itu, Apa, Muncul. Muncul kameranya Bu nggak Sukarsi, Bu sudah ada Bu. Ya, Bu Sukarsi udah muncul. Saya malah belum bisa ganti namanya Ibu Supar, masih masih asar. Tidak bingung apa-apa aku, Bu. Sinyalnya hilang Sami gitu loh. mawon Bu Sukarsi, aku melebu-metu Saya kependal-pendal terus. kui, kayak udan terus loh Mbak, kayak udan terus. Aku tembe urip lampune iki Bu, mergone ketok Metu dari Pak padang. Jokowi. Bu Sri wis arep udan meneh kok. Kok jelek ya sinyal, foto Bapak Ibu kok gelap semua. Nggak Orangnya yang nampak. hitam, Bu. Bu Dewi. Jelek. Apa Bu? Pak Abdul Hafid meneh. Warna lah yang terang kayaknya itu. Wekku peteng ya. Ada kemana mukanya kok? Warnanya Cuman happy satu gitu. kok. Bu Dewi. Gus, wekku peteng ya Pak Gus. Backgroundnya tuh bagus nih Wah, animenya itu. wadang butuh para wayu ketoro. Kok punya aku hitam semua ini kenapa? Tuh Pak Agus aja terang kok Bu Iya, Dewi. gawat. Bu Dewi belum cuci muka dah, gelap semua Oke. nampaknya. Bapak Ibu sudah dengar suara saya? Ya Bu, udah kedengaran Bu suaranya. Sudah kedengaran Bu? Sudah ada. Iya, sudah ada, Bu. Ya, oke. Ini saya pakai dua PC ini Bapak Ibu ya, yang satu pakai handphone, yang satu pakai laptop ini. Oke. Ya Bu. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 4. Nah, oke, nomor 4. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, silahkan di-mute dulu. Nanti kalau sudah mulai menjawab, di-unmute ya. Nah, di-mute dulu. Oke. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan. Menjadi daya dorong sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. C, Bu. Dengan demikian, orang memilih pemukiman C Bu, didasarkan kalau saya atas. Bu dekat dengan lapangan pekerjaan. Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, tanah yang subur, mudah mendirikan bangunan, dekat dengan lahan-lahan garapan, mudah mendapatkan C. air. Oke, C. Guru Sudah? S besar. Sabar, aduh. Pelan saja. Bingung. Bingung apa? Pelan Iya. Bapak Ibu. apa nih? Kasih Oke, kecil barang ini. sudah. Tolong di-mute dulu Ibu. Ibu siapa ya ini? Bu Anike. Maaf, di-mute dulu. Tolong di-mute, Bu. Ibu Anike, ya Bu Anike. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya mau Oke, minum Bu. silakan. Kawan monggo, Pak saya Karya itu, persilakan. Pak Karya. Oke. Coba oke, monggo silakan. Yang nomor 4. Oke. Ya memang kita harus mendapatkan air. Tapi kalau cuma air saja bagaimana? Terus ini yang C. Pekerjaan. Nah, dekat dengan lapangan pekerjaan. Oke. Tinggalnya dekat dengan pekerjaan. Tapi di situ lahannya nggak subur misalnya ya, ataupun nggak ada air. Terus bagaimana? Ya kan? Terus kemudian yang ini, dekat dengan tanah yang subur. Apakah hanya subur saja? Mudah mendirikan bangunan. Nah, berarti jawabannya ini ya Bapak Ibu. Jadi B, dekat dengan lahan. Astagfirullah. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya di sini gangguannya, Masya Allah. Nah, tiba-tiba mati. Bentar. Nah, ini tiba-tiba mati nih Bapak Ibu. Bu, nggak apa-apa Bu, nanti Mas. Ya, pun monggo. Nah, oke. Dekat dengan lahan Dekat garapan. dengan lah. Hampir sama tapi Bu dengan C Bu, dekat Oke. dengan lapangan pekerjaan. dekat Sama. dengan- Namun gini Bu, kalau pekerjaan hanya pekerjaan aja, hanya berapa ya, berfokusnya itu. Tapi mata pelajaran kalau garapan itu banyak, jadi bisa ada garapan itu ya pekerjaan, Ya, umum lah ya sifatnya, ya. pangan, Umum sifat garapan garapan lebih itu umum. Bu ya. Sifatnya umum betul. Jadi ya sandang, ya pangan, ya papan, gitu. Jadi ada pangannya di situ, ada air minumnya, ada makanan dan lain sebagainya, itu garapan. Oke, sudah. Nomor 5. Nah, ini yang agak membingungkan mungkin ya. Apalagi ini materi SMP, SMA, Bapak Ibu. Nah, geografi. Tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng, dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Vulkanisme. Merupakan gejala vulkanisme, Tektonisme. eksogen, endogen. Tektonis kalau pergeseran. Nah, Tektonis, Abu. vulkanisme. Tektonis Tekanan ya. lapis magma ke lempeng bumi menekan lapisan kulit bumi sehingga tergeser. C, Bu, vulkanisme. Eksogen ada endogen. Oke. Kita bahas satu-satu. Tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng. Oke. Yang pertama tektonisme. Tektonisme itu apa? Tektonisme peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Jadi gesernya atau geraknya lapisan kerak bumi. Ya, kerak bumi itu berarti kemudian menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Nah, seisme itu getaran yang terjadi di permukaan bumi.
Oke, ini pergeseran atau getaran. Ini kan sama. Nah, oke, untuk vulkanisme. Vulkanisme apa? Semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma. Keluar magma dari perut bumi. Nah, tapi kan di sini terjadi kan di sini kan ada tulisannya sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Jadi kalau vulkan itu kan lebih ke Ya, dia vulkanisme, sudah Bu. magmanya keluar, tidak ada pergesogen apa berarti? Tenaga berasal dari luar bumi. Tenaga dari luar berarti nggak mungkin ya, nggak mungkin. Contohnya air, atmosfer kayak gitu, nggih, atmosfer, gletser, dan lain-lain. Terus kemudian kan dari dalam. Dari dalam. Nah, kita lagi lihat lagi. Ini memang apa ya? Membingungkan banget gitu ya. Saya pertama baca ini juga bingung. Itu SMP tuh, Bu. Jawabannya kalau enggak Vulkanisme, vulkanisme. Bu. Nah, tekanan ke atas dari Karena magma magmanya lempeng. keluar itu, Bu. Oke. Jawabannya Bapak Ibu itu adalah seisme itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Jadi getarannya itu yang menyebabkan adanya ini tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng dan energi yang terkumpul, gerak lempeng. Jadi geraknya itu dan energinya terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Nah, ini yang terkadang pergeseran atau dibaca sekilas itu pasti kalau nggak tektonisme, seisme, vulkanisme. Tapi kalau yang ini kan geser kerak. Nggak mungkin kalau kerak ya, kerak itu kan bawah. Lah ini lapisan. Kalau vulkanisme, kalau tadi vulkanisme itu mengeluarkan saja, Bu. Jadi mengeluarkannya magma ke apa ya? Dari bawah ke atas gitu saya aja. tadi condong ke tekanan ke atas dari magma. Jadi magmanya keluar pikiran saya. Padahal vulkanisme kalau padahal ini kuncinya terjadi pergeseran kulit bumi pergeseran. sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Nah, ini kita lanjut aja nanti. Jadi nggak ada yang apa namanya biar suatu wilayah dalam ini coba. Nah, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi atau tentu. Nah, ini biasanya sosiologi. PS yang sosiologi. Hal ini merupakan bagian dari konsep. Ini kan hampir sama semua kecuali D. Masyarakat bisa, penduduk bisa, warga negara, Bapak Ibu ya. Diplomat itu adalah orang yang dari kewarganegaraan yang lain, yang ke negara ini. Ayo, nomor 6. Penduduk warga negara, Bu. Penduduk. Warga negara. Karena warga negara itu kan terikat dengan peraturan di suatu tempat itu. Oke. Kalau masyarakat sama ini ada kan suatu menempati suatu wilayah dalam jangka waktu warga negara itu. Oke, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur. Ya, Bapak Ibu. Oke. Masyarakat. Kalau masyarakat itu nanti hubungannya dengan interaksi. Jadi kalau yang ini, nah misalnya bagaimana masyarakat desa dengan masyarakat kota? Oh berarti ini adalah interaksinya. Penduduk ya, bukan ya? Bukan. Terus diplomat bukan Bapak. Penduduk wilayah suatu tempat. Oke. Kalau penduduk, kita kalau warga negara kan ini penduduk warga negara hampir sama ya. Penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah. Iya. Betul. Dan itu penduduk itu ada dua, ada namanya penduduk asli sama penduduk pendatang. asing. Kan gitu ada. Nah, betul. Penduduk belum tentu warga negara. Ya. Betul. Jadi penduduk itu belum tentu warga negara. Nah, yang C itu kan warga negara. Kita lihat lagi. Warga negara, keanggotaan orang untuk berpartisipasi dalam politik dan ini sifatnya ke sistem pemerintahan. Dan dia harus memiliki paspor biasanya, Bu. Nah, betul. Jadi kalau kita membahas masalah warga negara, itu kuncinya adalah politik, ya, berpartisipasi dalam politik dan itu harus sesuai dengan sistem pemerintahan negara tersebut. Oke, jadi kan tambah bingung lagi ya Bapak Ibu ya ini yang mana gitu. Kalau diplomat nggak mungkin, nggak mungkin. Terus kalau rakyat itu menyeluruh, apa rakyat? Di setiap negara, rakyat itu suatu negara gitu. Dari unsur negara. Jadi kan negara itu kan memiliki unsur-unsurnya. Adalah rakyat, ya, tidak ada rakyat, tidak adalah bisa rakyat. negara, Bu.
Betul. Bapak Ibu ada penduduk sama warga negara. Ini kan? Ya. Nah, Kalau saya ke penduduk, Bu. penduduk. Oke. Jadi Nah, yang betul yang sama mana? Bu Supar, penduduk. Penduduk, Bu. Karena kalau warga negara itu Penduduk, harus ya. ada paspor biasanya, Bu. Kata Ibu tadi setidaknya dalam Litu. Iya, betul. Jadi memang jawabannya adalah penduduk. Ya, penduduk. Nah, Pintar Bu penduduk. Supar. Jadi penduduk itu kan orang. Nah, betul ya. Wilayah tertentu dan harus patuh terhadap aturan, tetapi ini tidak wajib memiliki tidak wajib memiliki paspor, identitas ataupun KTP begitu ya, karena penduduk ada penduduk asli dan penduduk pendatang tadi. Oke. Terus yang nomor 7. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep kelahiran ini itu, sudah Bu. bisa Bapak Ibu. Kelahiran, Bu. Ya, C, kelahiran. Kelahiran. Betul. Kalau migrasi itu kan perpindahan. Pulau kematian, Dari tidak desa ke urbanisasi kota. berarti apa Bapak Ibu? Kota. Kalau migrasi itu lebih ke apa? Pulau satu ke pulau yang lain. Nah, atau negara satu negara lain. Oke, sekarang yang nomor 8. Bapak Ibu, kesehatan penduduk terperhatikan secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya banyaknya angka kematian, banyaknya angka kelahiran, persebaran yang merata, pengendalian jumlah kematian, meningkatnya migrasi. Persebaran yang merata. 8 jawabannya persebaran yang merata. Oke, persebaran yang merata. Kayaknya sudah masuk ini ya, jiwa-jiwa IPS-nya sudah masuk nih, Baru Bapak Ibu. sedikit. Sudah berapa? 4 lah, 4 lumayan. Oke. Yang nomor 9, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data kependudukan, menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari sensus penduduk, Bu. Ada lagi mungkin yang lain. Sensus penduduk, Bu. Sensus penduduk. Oke, kalau ini Pencacahan penduduk, Bu. Yang betul ini. Sensus antar survei. Oke. Jadi kalau sensus itu lebih umum, ya. Sensus itu kan dari kependudukan itu semuanya ya Bapak Ibu ya, dari pekerjaan begitu kan. Kemudian pendidikannya apa, jumlah anggotanya berapa, bahkan terkadang ibu-ibunya ditanya kontrasepsinya pakai Nah, apa. bener, karena kan itu nanti kan pengendalian Angka ini kelahiran, ya Bapak Ibu Bu. ya, KB, angka kelahiran. Jadi biar kemiskinan juga nggak terlalu banyak begitu. Jadi akhirnya didata gitu. 10. Nah, ini sudah saya kasih bold, ada de jure. Berkas dan catatan kependudukan bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas mendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini adalah bagian dari sensus terhadap de jure itu terdata. Maksudnya de jure itu terdata. Jadi tidak tidak terdata. Kan ada ya Bapak Ibu yang mungkin tidak terdata. Celah begitu. berarti, Bu. Nah, Iya, sesuai dengan KTP. semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. Nah, kalau anak kecil, anak bayi masa nggak didata? Iya, ya. Nah, iya kan. Berdasarkan data wilayah. Anak kecil kan belum punya KTP, Bu. Iya, penduduk Iya, Bu. datanya Bu. Setiap penduduk Setiap penduduk berdasarkan data wilayah. Betul. Nah, Ibu sudah mulai ini ya, cerdas-cerdas ini ya, kelompok ini, alhamdulillah. Sudah bisa masuk ke ini, materi IPS-nya gitu. Saya senang. Saya kan minimal 17 tahun. Nah, anak bayi-bayi kan belum punya KTP. Oke, nomor 11. Waktu, ruang, dan peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa ini kok macet. Sejarah dibuat oleh manusia, masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. Perubahan adalah hakikat sejarah. Kemudian sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Kemudian yang perubahan dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya tanya dulu ini sampai pukul berapa? Setengah 4.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Karena ini saya masih di hotel karena ada acara tadi di kampus. Oke, apa Bapak Ibu? D, Bu. Waktu, ruang, peristiwa. D kayak. Apa? D. D. Sejarah adalah apa yang Oke. terjadi. Oke, benar. Sebenarnya hampir sama semua kan sejarah benar. Tapi kan manusia yang nggak ada buat sejarah. hubungannya. Nah, sejarahnya Iya, sejarah dibuat oleh kurun manusia. waktu dia, Bu. Nah, terus kemudian masyarakat manusia berada di tempat tertentu Iya. dunia. Ini nggak nyambung ya, nggak nyambung kayak hakikat sejarah waduh perubahan. Ini nanti kayak ini ya Bapak Ibu ya, kayak kayak pemaparan visi misi ya akhirnya ya, perubahan. Iya. Terjadi perubahan enggak? Perubahan adalah hakikat sejarah. Padahal sejarah itu bukan berubah, tetapi apa? Berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi kurun waktu. Jadi jawabannya D, Bu. adalah D. Tadi nomor berapa? D, Bu. Nomor 11, Bu. 11 ya. Nomor 11. Ya, nomor 11, Bu. Oke, D. Jadi sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Oke, nomor 12. Unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah D, Bu. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Oke. Sejarah dibuat oleh manusia, masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. Perubahan adalah hakikat sejarah. Sejarah Bu, adalah perubahan dan keberlanjutan peristiwa. Bu. Sebentar. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa. Unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah Bu, Bu, adalah menunjuk waktu dalam Kita baca lagi. Ini saya juga baca lagi loh. Galau ya? Iya. Antara galau D ya. dengan E. Apa E? Saya antara D dengan E, Bu. Sejarah di mana D? Unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah sejarah dibuat oleh manusia, Bu. Perubahan dan berkelanjutan peristiwa masyarakat. Rasanya E loh, Bu. B juga juga masuk bahwa B juga sejarah masuk. Nah, D masuk. masyarakat bisa terjadi peristiwa itu karena ada manusia di situ. Benar juga. Ini yang ditanyakan sejarah, waktu. Tapi intinya itu kan Bu, Waktu dalam sejarah. waktunya itu, Bu, waktunya. Ini menunjukkan bahwa ini membuat bingung ya, Bapak Waktu Ibu ya. dalam sejarah. Ini menunjukkan Bu. bahwa waktu dalam sejarah Bu, ialah. sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada Nah, Saya itu jawab tadi C, kan Bu. sudah. Saya tadi D loh. Sebentar. D itu Yang tidak D, usah Bu. dipilih. Dia tidak dipilih karena tadi 11 Oh. sudah dipilih. Ya tadi yang mana? Ya, tadi? 11. Ini ya. 11 tadi masalah. Kalau ya, ada. Bu. Nah, jadi kalau Nggak usah lagi, Bu. sudah ada jawaban yang sama. Iya. Berarti antara Perubahan kuncinya beda ya, Bu. kuncinya beda lagi. Kuncinya beda. Bu, Ini kayaknya Sejarah dalam dibuat oleh kelanjutan manusia. peristiwa, Bu. Bu. Karena dia kan unsur waktu. Iya, Berarti Bu. kalau unsur waktu dia kan dari sejarah. Sejarah dibuat oleh manusia. Oke. Sejarah dibuat oleh manusia. perubahan dan berkelanjutan. Peristiwa Antara dalam A dan Bu. A Yang dan ditanyanya kan waktu ya, Bu. yang ditanyakan Ini itu Yang ditanyanya waktu dalam sejarah itu apa? aku diam Bella. Jangan lucu gitu. ini. Galau, Biar ah. aja. Galau. Biar rame. Galau, Bu. Semua, Bu, ya. Galau. Ibu Anike, apa Ibu Anike? Saya Abu, sejarah dibuat Ibu. oleh manusia. Iya ya ampun. Bapak Ibu sambil minum boleh, sambil makan Ngopi, boleh, Bu. enggak apa-apa. Iya, Bu, sambil ngopi. Ngelipeti Iya, gombalan. Bu, Ya. ngopi-ngopi dulu. Gombalan Sambil boleh, ngelipet sambil makan gombalan. boleh. Jangan mau digombali tapi aku Oke. nggak mau digombali. Oke. Jawabannya adalah Jeng jeng jeng. sebenarnya ini Apa, Bu? membagongkan ya, Bapak Ibu ya, membagongkan. Tapi saya selaku Harus tepat, dosen Bu, ya. harus menyampaikan bahwa ya betul, semuanya itu jawabannya Berkaitan, Bu, membingungkan ya. sekali. Ya betul, membingungkan. Manusia berada di tempat tertentu di dunia. Beda sama matematika, IPA beda. Iya, iya, Bu. Betul. Nah, jawabannya adalah ini. Oh, B, Bu, ya. Tertipu, Bu, ya. Hanya yang tertipu. Banyak yang tertipu. Iya, Karena itu kan kayaknya waktu deh. Nah,
Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah itu adalah masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. Dalam artian, jadi ketika dimanapun itu kan mungkin peristiwanya berbeda-beda gitu, Bapak Ibu. Jadi apa namanya unsur waktu ya di sini ya. Unsur waktu itu juga berbeda-beda. Jadi unsur waktu itu kalau di sejarah itu memang sesuatu yang penting ini tadi karena untuk kelangsungan dan perubahan. Ini saya rasa kalau apa namanya kalau nggak dikasih contoh juga bingung ya Bapak Ibu ya. Sangatlah penting. Nah, arti kelangsungan dan perubahan. Jadi mungkin di sini nah kan mungkin ada peristiwa begitu ya. Mungkin ada begini misalnya itu kan zaman dulu 17 Agustus tahun 45. Nah, ini kan dari segi waktu. Nah, dari segi waktu itu apakah penting ya? Penting karena ada ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah itu adalah masyarakat manusia berada di tempat tertentu dunia. Jadi di sini di Jepang itu berbeda. Tapi ini kok suaranya begini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah memperdebatkan lagi. Menunjukkan bahwa masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. Oke, nomor 13. Oke, ini Bapak Ibu masih dengar suara saya? Masih, Bu. Saya takutnya ini apa namanya tiba-tiba suaranya hilang lagi gitu. Kalau suara Ibu hilang kami cepat Oke, langsung bilang gitu ya. Oke, yang ke-13. Ambil itu obatnya Sejarah di bawah ini meja sana, di bawah meja. sejarah Mas. Oke. Saya sedang manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah adalah mengenai kelangkaan sumber sejarah, metode dan teknik penelitian. Isu utama tentang objek studi Oke. sejarah. D, Bu, Hakikat objektivitas sejarah dan adalah subjektivitas D, sejarah. D, Bu. D, Bu, dan Oke. Kalau Oke. saya sih, Bu. Kita baca lagi ya. Hakikat sejarah ialah ini. Sumber-sumber sejarah. Ya benar. Oh Ibu, Ini sebentar, ini masuk nggak Bapak Ibu yang A? Coba kita Masuk, preteli Bu. satu-satu. Kelangkaan Masuk, sumber Bu. Masuk, sejarah. Bu. Kelangkang. Tuh, kelangkaan sumber sejarah bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi. Misalnya ada peristiwa tertentu, misalnya zaman dulu kan ada yang 30 G30 SPKI. Nah, ada sejarahnya yang apa namanya dulu itu Pak Karno. Nah, akhirnya kan ada di situ kelangkaan sumber sejarah. Yang B, kehandalan metode dan Itu untuk teknik. mencari pembuktiannya itu, Bu. Nah, untuk mencari pembuktiannya. Kesenjangan waktu. Masanya itu, Bu. Apakah kesenjangan waktu? Masa Berdirinya, antara misal tadi antara Oke. antara Pak Soekarno dan Pak kesenjangan waktu. Soeharto tadi. Kayaknya kalau waktu ini nggak bisa ya Objek Bapak Ibu ini. ya. Nggak masuk. Kenapa? Karena Kalau Objektivitas saya ya. nah, D, Bu. yang benar adalah Ada objek B. D. Jadi subjektivitas sejarah, betul. Jadi kalau sejarah proklamasi ataupun sejarahnya kan Bapak Ibu ini perjuangan kemerdekaan, nah, objektifnya gimana, subjeknya bagaimana? Oke, yang ke-14. Sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan studi sejarah, maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah adalah 1. Kronologis, 2. Kategorisasi, yang ketiga akomodasi, Yang A, Bu. Kayaknya A, Bu. Kronologis. A, Bu. Kategori, Bu. Kronologis. Oke, kronologis. Kalau kategori apa kategori? Kalau kategori apa Bapak Ibu? Misalkan ini Bu yang sulit dengan yang Mengelompokkan kategori. Kalau kronologis kan urutannya. Iya, betul. Kalau kategorisasi itu kan mengelompokkan. Nah, kalau sejarah itu prinsipnya apa? Peristiwa Kalau sejarah. Peristiwanya, Bu. Jadi sebelumnya. Sebelumnya. Berarti keberlanjutannya ya. Nyambungnya gitu ya. Keberlanjutannya, Bu. Nah, keberlanjutan. Bukan keberlanjutannya ini, Bapak. Kronologis, Jadi, Bu. kronologis. Betul, kronologisnya. Jadi kronologis Kejadian. itu Awalnya apa ya? gitu. Iya, kejadian. Kejadiannya, Bu. Betul. Metodenya, sebab akibatnya, kronologisnya bagaimana? Nah, kenapa kok Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus? Kan ada ceritanya, Nagasaki, Dijajah itu Belanda katanya. dijajah Belanda. Menderita rakyatnya. Nah, Termasuk betul, kan sejarahnya ada Bu ya. kronologisnya. Termasuk sejarahnya ya. Betul, kronologis. Ini yang 15. Manusia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini berarti sudah masuk ke sosiologi ya. Yang B, Bu. Pemenuhan pangan. Adalah tindakan dan pemenuhan perilaku pangan, manusia yang sandang dan papan. yang Yang B. B. Oke.
Oke, pertahanan. Kalau Hubungan pertahanan sosial itu ya. lebih ke Saling berkomunikasi. Hubungan Kalau sosialnya, ya bantuan dari orang lain. manusia saling berinteraksi satu Iya, sama bantuan lain. dari bantuan orang lain apa Iya, saling karena berkomunikasi? hubungan bantu orang lain. Dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Apa ini? Dede. Segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial. Berarti Bu saling berkomunikasi, Bu. Nah, sebentar. Untuk mendapatkan hubungan sosial Bantuan. berupa, jadi kan manusia itu kan saling berinteraksi. Nah, karena kenapa? Bantuan Karena dari kita orang tidak lain. dipisahkan. Itu kalau misalnya berkomunikasi itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hubungan sosial itu berupa apa? Bantuan Sebenarnya dari kita orang dari orang lain. Bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain. Ya nggak mesti kalau cuma ngobrol aja gimana? Saling berkomunikasi. Ada dua itu, Bu. Oke, iya. Mungkin kalau ini saling berkomunikasi. Apakah cukup kita ngomong aja sama orang? Berarti D, Bu ya. 24 jam saya ngobrol aja sama orang. Apakah cukup? Ya. Cukup, Bu. Enggak kan? Cukup, Enggak ya. ya. Terus ini. B, Bu. Oke, sebentar kita cari satu-satu. Nah, Bantuan oke. dari orang lain. Apakah kita berhubungan dengan orang lain itu karena kita butuh bantuan Enggak saja? juga, Bu. Enggak, ya. Iya kan? Ini tidak Berarti cocok C, sama Bu. Terus yang ini. Berarti yang C, kepuasan pergaulan yang Enggak lain. juga, Bisa jadi kepuasan juga, Bu. Enggak juga, Bu. Bu super puas ya. Ini kalau sebentar Canda ini ada Bapak ya, Ibu ini, dulu Bu. Kalau ya. kalau A sama B, kalau saya cenderung pengertian ekonomi, kalau A sama Iya. B. Oke. Ekonomi, oke. Kalau Ekonomi. sosial, Ini bisa campur aja, Bu. Ini kita bisa campur aja, kita bisa Enggak, Bu. ekonomi, juga Kalau bisa kalau B itu psikologi. menurut saya gini, Bu. Ya. Kita terkadang kan, Bu, dengan ngobrol-ngobrol dengan kawan, ya terkadang berarti A lah komunikasi. itu. Oh, bisa terkadang ya saya Oke, sama. oke. Pertahanan Gini, Bu, itu. Kita dengar ya. dengan teman. Nah, dikasih Iya, iya. kasih gini, Bu. Ada ngasih Ah. joki bisa juga memenuhi pangan kita. Oke, Nah, gitu oke, kalau oke, menurut saya. Dapat Oke. bantuan, Bu ya. Enggak apa-apa. Ini nggak Menurut Ibu. Ini memang anu ya Bapak Ibu ya. Ini diskusi kita tuh Biar hidup ya, Bu ya. semakin- Enggak ngantuk. Semakin sore ya, semakin semangat. Iya, semakin sore semakin semangat. Oke. Kalau C nggak mungkin kepuasan pergaulan orang lain. Nah, kan Bu nggak super, bisa Bu. ya. Tidak, Bu. Bu super, Bu super tuh. Saya B, katanya. Ini A, Bu yang benar, Bu. A, Bu. Bertahan hidup Oke. sebagai makhluk sosial. Saya ke B beratnya, Pak. Jawabannya kan Jawabannya D nggak saja. adil. Sebentar, Bu. sebentar Bu. Kan D nggak Berarti bisa. sosial sama ekonomi sama apa gimana? Sebentar Bu. Iya, Ini saya ini juga dengar, Bu. bisa campur Saling sebenarnya ya. saling berhubungan. Bentar. Saling berhubungan Iya. karena kan kita Bertahan makhluk hidup. sosial Karena- begitu. Iya, tapi Karena ada yang kalau benar, yang pengertian paling saya, benar ada satu, kalau Bu ya. sosial itu kemampuan Nah, seseorang iya. untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau orang hidup memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi bingung galau. A itu yang benar, Bu. Jadi yang A Saling sama berhubungan. yang B itu kan sama ya pengertiannya. Kalau yang B itu kan kita memenuhi pangan, sandang, papan itu kan untuk bertahan hidup. Iya. Bener nggak Bapak Iya. Ibu? Nah, Betul. kalau bener kan kita makan, kita Bertahan hidup sebenarnya ya. A dan B itu sama, tetapi kalau dalam konteks sosial, nah perlu Oh di iya nih dalam manusia konteks sebagai makhluk sosial. sosial. Ah, saya A. Dalam Bertahan konteks sosial. Jawabannya Bu. adalah B, Bu. Aku B, Bu. Tenang, aku ini B. seru banget ya ini ya. Ini kayak Ya quiz-quiz kan ini kalau loh Bapak dipikir Ibu. gini, Bu. Ini Bisa. Kalau kita dengan ekonomi komunikasi lah, Bu. dengan teman-teman bisa Ah. ngasih job, Bu. Iya. Tadi saya katakan. Oh, ada job pekerjaan gitu. Ya. Kacau. Kalau A itu bisa Bapak Ibu, namun pertahanan hidup itu lebih B-nya ke apa paling, Bu? apa ya? Bu, apa namanya Antara jawabannya tuh kalau konsumsi nggak dan dimakan, antara kalau konsumsi nggak dan makan distribusi, dimakan. Bu. Nah, kayak antara makan dan dimakan kayak Rantai ini apa namanya makanan. pertahanan Iya, hidup Bu. itu seperti biologi sosial. Kalau Ya, makhluk Kecuali sosial kan tadi kita tidak juga. ada angka B nih, Bu ya. Kalau misalnya tidak ada tadi yang B, baru benar A, Bu ya. Nah, betul. Kalau nggak ada B, baru A. Karena apapun itu kan untuk bertahan Iya, hidup. betul. Nah, tapi karena kita Iya, iya, sosial, nah itu butuh pangan satu bahasanya orang IPA. Ya, jadi orang Oh, IPA gitu gimana ya. caranya iya bertahan hidup. Oke. Nomor 16. Nah, semakin seru ini. Iya, Bu. Kita nanti Terus aja, Bu. oh Allah, oke. Kita nanti selesainya pukul berapa Bapak Ibu? 16.40 ya? Lanjut aja, Bu. 16.40. Oke. Sampai kita sampai 20 ya, Bapak Ibu ya. 16 B, Bu. B, Bu. Tata B, tertib 16. Oke. Dan Kebudayaan memiliki 3 unsur tata budaya, penting. tata tertib lah. Sistem Tata budaya, tertib lah. sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan antara satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem Bu. budaya adalah Tata tertib, Bu. Tata bangunan tertib sekolah. sekolah. Nggak B. mungkin. Tata Oke. tertib sekolah. B. Oke. Ye, Bapak Ibu sudah jawab Akhirnya berapa yang benar? Itu karena aku di sekolah, Bu.
Apa? Bapak Ibu? Karena menyangkut di sekolah, makanya tata tertib sekolah dapat diingat. Betul, tata tertib sekolah. Kalau pakaian itu kan ya salah satu unsurnya itu. Fasilitas malahnya. Oke, ini yang 17. Pilihannya nggak kelihatan, Bu. Oke, belum memang. Sudah dibaca. Kebudayaan yang merupakan wujud dari sistem sosial pada kondisi di atas. Nomor berapa sih ini, Bu? C. Oh, 17 ya? 17, Bu. Dibaca lagi. Oke, dibaca lagi. Atau saya bawakan aja ya? Iya, Bu. Saya C. Sudah apa nih, Kak? Kita tidak suka yang dulu, cuma teori cerita-cerita ini jawabannya eksekusi. Apa, Bapak? Jawaban Sistem sosial, kondisi di atas hubungan guru Kayaknya D hubungan guru di sekolah. Oke, sekolah adalah bagian dari unsur pendidikan. Di sekolah kita dapat melihat keterkaitan antara interaksi tiga guru dengan unsur. guru, Keberagaman, dengan siswa. keberadaan pendidik dan tenaga pendidikan. Ya juga itu mungkin Bu, memang itu. D, Bu. Interaksi Saya antar D, guru Bu. dengan guru. Ya malah D, Bu, nyeleneh upacara sekolah. Ya. Adalah bagian dari sekolah. Ada ya. Oke. Dibaca dulu aja. Oke. Peraturan sekolah. Oke, jawabannya kalau nggak peraturan sekolah, Peraturan sekolah, Bu. bukan guru tadi ya. Peraturan sekolah, Bu. Peraturan sekolah, Bu. Ada siswa juga. Ada. Peraturan sekolah. Unsur kebudayaan. Tata Kayaknya, Bu. D kayaknya. Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Ya itu ya benar-benar. Dengan siswa juga ada, Pak. Guru dan sekolah. D, Bu. D. Hubungan guru di sekolah. Saya D, Bu. Oke. Kalau yang jawab B, mungkin kecohnya di sini. Kecohnya di sini ya. Bapak Ibu ya. Kebudayaan pendidik dan ini aturan tata tertib serta program-program ini menjadi bagian yang penting. Namun di bawahnya kan disebutkan lagi ada interaksi. Nah, berarti yang bawah itu lebih spesifik kebudayaan yang lagi. merupakan wujud dari sistem sosial. Kuncinya Jawabannya sistem adalah sosialnya. ini. Iya, sistem sosial. Jadi ininya, jadi ini ya. Apa ya? Ini saya buat aja ya. Kuncinya Bu ya, Interaksi antar guru interaksi ya dengan Bu. guru. Kuncinya, betul. 18. Oke. Ini agak ribet ya, Bapak Ibu ya. Ribet ini. Waduh, panjang banget. Soalnya panjang, jawabannya panjang. Ini gimana ini? Ayo coba kita perhatikan. Tolong satu orang saja baca. Unsur-unsur kebudayaan adalah salah satu cara untuk memahami budaya dan kebudayaan. Karena dengan mengetahui unsur-unsurnya, paling tidak kita akan mendapat gambaran tentang kebudayaan meliputi semua kebudayaan manapun di dunia. Baik yang kecil, bersahaja dan realisasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan jaringan hubungan yang luas. Uratan unsur-unsur kebudayaan universal dari yang sulit ke mudah berubah menjadi... Oke, jadi ini pertanyaannya. Sebenarnya ini hukumnya, Bapak Ibu, ini cuma pengetahuan aja. Ya, jadi unsur-unsur itu begini. Tapi kan di jawaban di sini nggak ada, ya kan? Jadi persal dari yang sulit ke mudah yang berubah. Yang sulit berubah itu apa? Nah, sampai ke yang mudah berubah. C. Strategi masyarakat teknologi kesenian. C, Bu. Religi kemasyarakatan, teknologi, Sistem religi, sistem kesenian, sistem teknologi. Juga Bu. Oke. Jadi sistem, jadi unsur-unsur Kesenian, sistem teknologi dan masyarakat. Jadi sistem itu kan apa ya? Sistem itu bisa dikatakan sebagai Bapak Ibu di mute dulu. Nah, oke. Jadi unsur kebudayaan kan ada sistem religi, ada sistem kemasyarakatan, ada sistem kesenian, ada sistem teknologi. Yang A, Bu, yang A. Sebentar. Dari yang sulit ke mudah. Nah, contohnya begini. Jadi di setiap sistem itu pasti ada namanya norma. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih, jadi biar bisa fokus ke saya begitu. Sebentar. Saya ulangi lagi. Jadi untuk unsur-unsur budaya itu kan pasti melahirkan namanya norma, ya. Dari norma-norma ini, norma itu kan adalah aturan-aturan atau apa ya? Di situ yang sulit diubah ke yang mudah diubah. Berarti yang paling sulit itu yang nomor satu adalah sistem religi. Agama paling susah itu Bu, kepercayaan. Agama, betul.
Jadi sistem religi itu susah, nggak bisa terus kita mengganti-ganti. Misalnya di Islam kita bilang bahwa makan babi itu haram. Nah terus kita itu babi yang bagaimana, babi yang umurnya sekian, nah itu nggak boleh. Jadi memang sudah nggak bisa diubah sistem religi. Nah yang kedua setelah sistem religi adalah sistem kemasyarakatan, Bu. Ayo, sistem kemasyarakatan. Masyarakatan. Antara A sama C ya berarti ya. Nah, antara A sama C. Sistem kemasyarakatan. Norma-normanya itu kalau di negara Indonesia itu kalau pakai baju yang sopan-sopan. Nah, menutup aurat misalnya begitu. Atau setidaknya yang sopan lah, yang santun. Nah, jadi itu sistem kemasyarakatan. Kalau misalnya dilanggar, ya pasti kalau itu nggak dicela, dihina, dibully, ya kan Bapak Ibu. Nah, misalnya pasti kan akan dia dihina. Ataupun ada orang yang mohon maaf belum menikah misalnya, tapi sudah hamil duluan. Nah, itu kan sistem kemasyarakatan. Yang pasti masyarakat Indonesia yang masih yang masyarakatnya ketimuran pasti itu sebagai aib. Nah, atau tabu. Kenapa sih? Setelah itu turun. Antara ini sama ini yang mana ya? Kesenian, Bu. Kesenian dulu, Bu. Kalau kesenian bagaimana? Kalau kesenian itu, Bu, kan berkaitan dengan adat istiadatnya tuh, Bu. Adat istiadat. Kalau adat istiadat itu nggak bisa diubah, Bu. Adat itu jadi seni dari masyarakat. Ciri khas sendirinya, Bu. Oke. Kalau sistem teknologi? Kalau teknologi menurut saya, Bu, itu bisa secara bertahap, Bu. Insya Allah bisa itu, Bu. Jadi kita dikatakan sulit, Bu, teknologi itu walaupun sulit sudah dianggap gampang itu, Bu. Oh, oke. Sistem teknologi itu, tapi kalau kesenian kan lebih ini, Bu, lebih ada kerasa, estetik begitu ya. Tapi dia dari Jadi dari masyarakat. Oke. Kalau sistem teknologi, apakah kita bisa mengubahnya? Sebentar, berarti ini kan antara ini ya, teknologi, ya kan? Bu. Ini sama ini. Antara jadi A dan C. Antara A dan C. Kesenian dulu atau teknologi? Kesenian dulu, baru teknologi. Teknologi dulu, Bu, baru kesenian. C, Bu. C. Oke. A, Bu. A. Ya. Saya A. Bu. Oke. Saya ikut Ibu. Saya ikut Ibu, mana yang benar aja, Bu? Teknologi banyak yang pintar, cepat berubah-ubah. Berubah-ubah. Berubahnya, Bu. Sistem teknologi berubah-ubah. Yang dulunya HP itu nggak bisa layar touch screen, terus sekarang touch screen gitu ya. Kesenian juga begitu. Tapi kalau kesenian, jadi misalnya begini, sistem kesenian itu kan kalau nggak ada standarnya, misalnya ada lukisan begitu, ada lukisan. Menurut saya ini lukisannya bagus, tapi belum tentu Bapak Ibu itu memandang lukisan itu kan Jadi rubriknya itu terkadang yang berbeda. Kalau kesenian musik misalnya, kalau menurut saya musik pop itu paling bagus, pop ya. Tapi Bapak Ibu dangdut yang paling bagus. Atau menurut saya sistem kesenian itu yang paling belakang karena ini sesuai dengan subjektivitas. Nah, jawabannya C. Salah. Jadi tingkatannya kan lebih yang paling sulit, terus agak mudah. Nah, ini agak mudah lagi. Kalau sistem teknologi kan bisa, tapi kalau kesenian kalau saya tadi Bu berat ke A karena kesenian itu biasanya berkaitan dengan adat istiadat. Jadi adat istiadat biasanya nggak bisa itu sulit merubahnya itu. Sulit itu ya. Kalau kesenian itu memang sulit dirubah, Bu, kalau menurut saya karena unsur tradisionalnya itu kental, jadi nggak masing-masing orang mau merubahnya gitu kan. Maka sama saya juga gitu tadi. Pemikirannya karena kesenian itu berkaitan sulit gitu ya. Berkaitan dengan masyarakat itu. Tradisi ini kebudayaan kayaknya. Masyarakat sama budaya. Jadi kayaknya kesenian beda dengan budaya. Tapi ini Bapak Ibu ya, ini kebudayaan universal. Nah, universal itu dunia, Bapak Ibu. Universal itu mendunia. Jadi kalau kesenian, kesenian itu kan lebih kenal. Kalau universal itu berarti ke teknologi. Iya. Jadi kalau sistem kesenian ditaruh di sini, ada negara yang sistem keseniannya minim bagaimana? Ya kan? Karena ada negara yang memang keseniannya sedikit gitu. Jadi begini. Nah, tapi universal. Kata kuncinya universal ya, Bu. Secara umum ya. Mendunia, betul. Kalau memang Indonesia ini banyak budaya, Indonesia syarat kesenian ya. Betul, sampai budayanya diambil negara yang lain. Suaranya masuk. Makanya.
Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita ada tinggal 2 lagi ya Bapak Ibu, tinggal 2 lagi, kita batasi sampai 20. Karena di sini kita diusir Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita diusir sama hotel. Oke, masyarakat disumbangsi masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya, meliputi sandang, pangan, papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu. Nah, ini perlu atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari sebuah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk interaksi, Bu. Interaksi Yes. kalau saya, Bu. Saya juga, menurut saya juga interaksi. Oke. Ini yang kuncinya ya berarti ya. Kunci. Mengadaptasi dengan keadaan, berkarya, berpikir. Yang terbatas panjang. Bagaimana kesulitan Berpikir, Bu. Yang A. berpikir, Bu. Berpikir. Oke. Berkarya, Bu. Iya, Bu. Berpikir, Berpikir itu, Bu. Bagaimana mengatasi kesulitan? Terkait lagi kan ini kan bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Gimana ya caranya ya? Dengan cara berpikir. Kalau berkarya, kita berkarya. Berpikir. Iya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Kita lanjut Lanjut, dulu. Bu. Sebentar. Iya. Takut Kan kita kurang 1 ya, Bapak Ibu. Iya, Ya, Bu. 20, Bu. Ya, kita pindah dulu. Anak sopo Bu Sopan. Anak adik, Bu, ponaan. Kirain cucu tadi. Oh, itu Semuanya demi Pak Erwin. merayu wawak lanangnya jaluk dogan, Bu. Gak apa-apa, Pak. Beneran. Pun monggo. Kita kurang 1 lagi. Oke, Bapak Ibu, oke. Bu Ilma, Ibu Ilma ini ya. isik enom, Bu. Kelahiran piro to, Bu? Iya. Karo Bu Sukarse iki kok ayu Ibu Ilma. Bu Sukarse terus 60 tahun. Sukarse. Regane aku ngomong ayu Ibu ayu Bu dosene karo Bu Sukarse. Yang C, yang mana Bu Sukarse? Bu Sukarse muncul. Masyarakat bukan Makanya saya bilang ayu Ibu Ilma kata Bu Sukarse lah wong anak Ibu. Iya. Di sini. Jawaban yang nomor 20 C, Ya, Bu. Bapak Ibu. Kemasyarakatan. Bentar, oke, kita kalau saya mungkin menang apa namanya Ibu Bapak mungkin teori gitu. Oke, nomor 20. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan mengelola pembiayaan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi program utama sekolah. Dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer pengelolaan dan Masyarakatan, Bu. Pemimpinan kepala sekolah dan demokratis adalah ini. Masyarakatan, Bu. Ya, Bu. masyarakatan. Betul, Bapak Ibu jawabannya ini. Kemasyarakatan. Oke, kalau teknologi enggak, kesenian Politik, enggak, Cik. religi enggak. Karena sekolah nggak boleh ada politik, Bu. Nah, betul. Politik uang ya, Bu. Ini masalah Ya. politik ya ini. Makanya kami damai. Sudah selesai, Makanya nggak Bu. mau politik. Makanya nggak mau politik, Bu. Iya, Maunya iya. damai. Jangan berpolitik. Karena apa ya? Kita kalau mendukung juga apa gitu manfaatnya gitu ya. Jadi kita pemilih aja ya Bapak Ibu. Mana yang senang, Bu? Pilih gitu aja. Ya. Jika tidak Netral. bermanfaat, Bu. Oke, ini untuk yang nomor 21 sampai 40 besok kita Ya, Bu. laksanakan. Jadi kita besok masih ini ya Nanti Bapak Ibu dikirim ya. Bu ya soal-soalnya Masih Bu ketemu ke lagi. grup Bu. Oke. Ya, ya, Bu. Jam berapa besok, Bu? Jam Nanti berapa ya? Pak Admin ngasih tahu, Bu. Iya, iya. Itu Iya, iya. biasanya Pak Berarti hari Admin Minggu, ngasih Bu. tahu. Hari Minggu maksudnya Besok berapa? Minggu Bu. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Nggak apa-apa. Enggak Besok kalau Minggu. Ya, kan mungkin apa-apa, diliburin penting. sama ininya sama Tapi polanya. kita waktu hari Betul. Sabtu kemarin, Pak, tanggal merah kita masih Zoom, Iya, Pak. tidak jadi Masih masalah. meeting Yang hari penting Sabtu ada kegiatan. kemarin. Iya, iya. Betul, Iya, Pak. jadi Dan ya hari betul. Minggu, Pak. Jadi apa namanya? Nggak apa-apa. Bapak Ibu kita mepet untuk waktunya karena kan Bapak Ibu UKIN dan segera UP. apa namanya melaksanakan UKIN. Betul. Nah, mungkin biar cepet-cepetan gitulah. Iya. Cepetan untuk Selesai. melaksanakan UP-nya, Bu. ini. UP-nya Ukin ini, sama UP betul. itu Jadi besok mana yang duluan Bu? Ukin sama UKIN UP. dulu, Pak. UKIN dulu. Betul, UKIN dulu. UKIN dulu baru UP. Oh iya iya. Nah, nanti belajar lagi di sini kita.
Sudah gitu ya Bapak Ya, Bu. Ibu. Oke, Bu. Oke, kita ketemu lagi besok. Untuk jamnya Ya, Bu, saya Komandan. beritahu kepada admin dulu. Bu. Ya. Ya. Bapak Ibu gimana? Sukanya pagi apa siang apa sore? Kami Ikut aja, Bu. Ikut aja. Cara Ibu aja. Kalau yang Kristen masih ada ibadah, Iya Bu. Bu, kalau yang Nah, Kristen ada ibadah biasanya jam 9 mulai, Bu, sampai jam 12. Oh iya, siang aja Bu berarti. Berarti Habis dari zuhur Ibu aja aja Bu. lah ketentuannya. Yang habis Kristen. duhur aja berarti Ya, ya. karena ada yang sholat mungkin kan yang Kristiani. Oh gitu. Ibadah Bapak. Ya ibadah ya. Ya ibadah Iya, Bapak. Sudah selesai, Bu. Oke. Ya, oke berarti insya Allah siang gitu. Iya, Bapak Ibu karena terkait ada kesalahan ataupun kekhilafan dari saya gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan untuk presentasi atau memaparkan hari ini. Kita lanjutkan besok. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Sehat ya, Bu. Izin keluar, selamat bermalam minggu. Izin keluar ya, Bu. Bu Anike, Iya, selamat selamat bermalam. sore.